Sebelumnya pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya Tuan Immanuel Masondi dengan NPM 2154071012. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem transmisi otomatis mobil dan motor. Pada pertama yaitu pengertian dari apa itu transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah transmisi yang melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis, yaitu untuk mengubah tingkat kecepatan pada sistem transmisi otomatis ini digunakan mekanisme gesek dan tekanan minyak transmisi otomatis. Kemudian transmisi otomatis berfungsi untuk melakukan sistem pemindahan gigi transmisi saat mobil sedang berjalan dengan cara otomatis, sehingga para pengendara tidak perlu repot lagi untuk menginjak kopling. Kemudian pada slide selanjutnya terdapat komponen-komponen dari transmisi otomatis mobil ini. Untuk komponennya sendiri yaitu bisa kita lihat pada slide ini, itu terdapat gambar dari komponen brake, yaitu komponen yang merupakan voluntary gear atau sun gear. Terdapat sun gear, in gear atau karir yang dapat bergerak untuk mendapatkan perbandingan gigi yang dibutuhkan kendaraan. Brake dapat dioperasikan dengan tekanan hidrolik. Kemudian ada dua jenis brake yang ada, yaitu pada band type brake serta wet multiple disc brake. Kemudian pada jenis multiple disc brake ini terdapat plate-plate yang diikatkan pada transmisi dan disc yang berputar integral dengan masing-masing voluntary gear set yang ditekan satu sama lainnya untuk memegang bagian dari voluntary gear tersebut agar tidak dapat bergerak. Sedangkan untuk type band brake ini dilingkarkan di sekeliling brake drum yang disatukan dengan salah satu bagian dari voluntary. Bila tekanan hidrolik bekerja pada piston yang berkait dengan brake band, maka brake band akan mengikat brake drum untuk memegang bagian dari voluntary agar tidak dapat bergerak. Kemudian terdapat bagian berikutnya yaitu clutch dan one way clutch. Komponen ini tuh menghubungkan antara torque yang digunakan untuk memindahkan momen mesin ke intermediate shaft serta memutuskan hubungan torque converter. Untuk torque converter sendiri saya akan jelaskan pada bagian akhir. Baik, saya lanjutkan. Dari voluntary gear untuk menghentikan perpindahan momen mesin, clutch berjenis multiple disc ini terdiri dari beberapa disc yang disusun secara bolak-balik. Clutch ini dihubungkan serta dibebaskan dengan tekanan hidrolik. Sedangkan one way clutch terdiri dari komponen inner race atau outer race serta sprake atau roller yang ditempatkan di antara keduanya. Jenis clutch ini hanya dapat meneruskan momen pantir ke satu arah saja. Berikutnya yaitu hydraulic control system. Komponen ini terdiri dari oli pan yang memiliki fungsi sebagai reservoir fluida, pompa oli yang berfungsi membangkitkan tekanan hidrolik. Kemudian terdapat katup-katup yang memiliki berbagai macam fungsi serta pipa salurer fluida yang dapat mengalirkan minyak transmisi ke clutch seperti pada gambar ini. Kemudian brake serta komponen lainnya yang ada di hydraulic control system ini, fungsi dari bagian hydraulic control system antara lain adalah mengalirkan minyak transmisi ke bagian torque converter, kemudian mengubah beban mesin dan kecepatan kendaraan menjadi hidrolik, kemudian melumasi bagian-bagian sistem transmisi dengan minyak, kemudian mengatur tekanan hidrolik yang dihasilkan dan dari pompa oli, kemudian memberi tekanan hidrolik ke bagian clutch dan brake untuk mengatur pengoperasian voluntary gear, kemudian mendinginkan bagian torque converter dan transmisi dengan menggunakan minyak. Kemudian terdapat bagian komponen berikutnya yaitu manual linkage. Selain yang sudah dijelaskan di atas, maka pada komponen ini memiliki atau melakukan upshift dan downshift secara otomatis.
Untuk pengoperasiannya terdapat dua buah linked yang dioperasikan secara manual oleh pengendara yang dihubungkan dengan menggunakan transmisi otomatis. Linked itu merupakan selektor lever dengan kabel serta akselerator, pedal, dan throttle kabel. Dengan adanya sistem komponen ini, maka mobil yang kita miliki bisa berfungsi dengan maksimal. Kemudian terdapat komponen selanjutnya yaitu shifting control. Komponen otomatis yang lainnya yang juga harus kita ketahui, di mana shift control ini merupakan komponen yang paling utama dalam kendaraan. Pada sistem hydraulic control akan mengubah beban mesin dan kecepatan kendaraan menjadi hidrolik. Berdasarkan kondisi inilah tekanan hidrolik kemudian dialirkan ke kopling, rem, serta pelentari gear untuk mengubah getaran rasio secara otomatis yang disesuaikan dengan kondisi pengemudi kendaraan. Kemudian terdapat komponen berikutnya yaitu komponen pedal akselerasi. Komponen ini dihubungkan menggunakan kabel pada throttle valve. Derajat penekanan akselerasi yang juga merupakan pembukaan throttle valve kemudian diteruskan ke sistem transmisi menggunakan kabel ini. Sistem transmisi otomatis akan melakukan shift up dan down up tergantung dari beban mesinnya sendiri, serta pengemudi yang dapat mengubahnya dengan mengatur penekanan pedal akselerasi. Komponen ini juga membutuhkan perawatan yang khusus dan juga harus diperhatikan kebersihannya. Kemudian salah satu komponen otomatis pada mobil ini terdapat juga yaitu komponen automatic transmission fluid atau ATF, di mana ATF atau merupakan kepanjangan dari automatic transmission fluid merupakan minyak pelumas yang dicampurkan dengan beberapa bahan tambahan yang digunakan untuk melumasi transmisi otomatis. Hal ini yang membedakannya dari jenis minyak lainnya. Sistem transmisi otomatis harus selalu menggunakan ATF yang sudah ditentukan. Terdapat beberapa penggunaan ATF yang berbeda akan membuat kemampuan transmisi otomatis akan menurun. Untuk memastikannya yaitu kita bisa lihat dalam bekerja dengan benar di tingkat level minyak juga perlu diperhatikan. Untuk memeriksanya Anda dapat menggunakan dipstick pada saat mesinnya itu berputar, kemudian transmisi berada pada suhu normal serta tuas transmisi berada di posisi P. Kemudian dari automatic transmission fluid ini terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu dapat membedakan momen puntir pada torque converter, kemudian melumasi bagian pelentari gear serta bagian lainnya yang bergerak, kemudian mendinginkan komponen yang bergerak, kemudian mengendalikan sistem hydraulic control yang akan berpengaruh pada kerja kopling dan rem transmission otomatis. Kemudian daripada itu terdapat komponen yang terakhir yaitu torque converter, dimana sebenarnya dalam komponen torque converter ini saya taruh pada bagian yang pertama, namun saya dalam pengeditan salah menaruhnya. Baik, untuk torque converter merupakan komponen transmisi otomatis yang memiliki konstruksi dan prinsip kerjanya itu kayak kopling fluid. Kopling ini tuh dipasangkan pada sisi input transmisi dan diikat dengan menggunakan baut ke flywheel crankshaft. Komponen ini diisi dengan minyak transmisi yang fungsinya itu memperbesar momen mesin dan kemudian ke transmisi torque converter. Kemudian torque converter ini dilengkapi dengan sudut-sudut yang bentuknya itu seperti kurva dan stator yang dipasang di antara pump impeller dengan turbin runner. Kemudian stator ini berfungsi yaitu untuk mengubah aliran minyak searah dengan putaran pompa impeller dengan menggunakan tenaga yang ada di dalam minyak. Torque converter ini mengubah momen dalam langkah yang tidak memiliki batas. Kemudian terdapat beberapa fungsi dari torque converter, yaitu yang pertama itu bekerja untuk memperbesar momen yang dihasilkan oleh mesin kendaraan. Untuk yang kedua yaitu sebagai kopling otomatis yang membedakan atau memutuskan momen mesin ke transmisi. Kemudian
Fungsi yang ketiga yaitu berfungsi sebagai flywheel yang dapat memperlembut putaran mesin kendaraan. Kemudian dapat meredam getaran yang diakibatkan oleh momen dari mesin perpindahan daya atau drivetrain. Kemudian terdapat fungsi yang terakhir yaitu dapat menggerakkan pompa oli dari hydraulic control system. Baik, untuk komponen dari transmisi otomatis mobil mungkin itu saja, dan kemudian kita masuk ke dalam slide selanjutnya, yaitu terdapat pada kode pada tuas transmisi otomatis mobil yang biasa kita lihat. Untuk penjelasannya itu di sini saya akan menjelaskan kode-kode daripada transmisi tersebut. Kode yang pertama yaitu pada kode N atau netral. Ini menunjukkan posisi netral. Posisi ini yang digunakan jika mobil harus berhenti dalam waktu lama, misalnya saat macet, yang fungsinya sama dengan kode N pada transmisi manual. Kemudian terdapat kode P atau park. P ini digunakan saat mobil parkir dengan memindahkan roda gigi pada tuas transmisi, maka mobil tidak akan dapat digerakkan sama sekali. Posisi transmisi pada P akan membuat mobil terkunci. Maka dari itu auto family sebaiknya tidak menggunakan kode ini saat mobil harus parkir paralel. Kemudian terdapat kode R atau reverse. Fungsi transmisi R pada mobil manual dan otomatis pun sama, yaitu membuat mobilnya itu berjalan mundur. Pada posisi ini putaran gigi pada transmisi diubah arah putarannya. Kemudian untuk kode D atau drive ini digunakan saat melajukan mobil. Jika ingin memacu mobil lebih cepat, tidak perlu menggeser tuas transmisi lagi untuk menghasilkan counter gear dan main gear. Cukup dengan menginjak pedal gas lebih dalam saja. Kemudian untuk komponen electronic control unit akan menyesuaikan dengan putaran mesin. Untuk kode yang selanjutnya yaitu D1 atau L atau low. Posisi D1 atau L ini umumnya itu digunakan saat melalui jalan menanjak yang curam. Pada beberapa mobil otomatis D1 atau L akan diikuti dengan kode 2 dan 3, atau bisa juga itu kodenya itu plus atau kurang atau minus. Baik, untuk penjelasan dari kode pada tuas transmisi otomatis mungkin begitu saja. Kemudian kita selanjutnya yaitu pada penjelasan yaitu beberapa jenis mobil transmisi otomatis. Baik, untuk jenis yang pertama yaitu terdapat jenis AT konvensional atau hydraulic automatic transmission. Cara kerja pada transmisi matic konvensional ini adalah menggunakan itu pengubah torsi, torque converter, yang mana sudah saya jelaskan pada bagian komponen-komponennya. Kemudian yang menghasilkan energi kinetis dari tenaga mekanis, kemudian menyalurkannya ke drive shaft. Torque converters pada mobil manual disebut coupling dengan fungsi yang sama, tapi untuk cara kerjanya itu berbeda. Mobil transmisi otomatis jenis ini untuk contohnya itu antara lain adalah Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Kemudian terdapat jenis CVT atau Continuous Variable Transmission. Untuk pada bagian jenis ini, perpindahan dihasilkan dari perubahan diameter drive dan drive valley. Sepasang komponen ini mengikuti putaran mobil, kemudian disambungkan dengan sabuk belt. Kelebihan dari jenis CVT dibanding CVT adalah perubahan itu lebih halus sehingga tidak terasakannya. Untuk kerja mesin pada CVT juga lebih sigap serta mengefisiensi bahan bakar. Kalau untuk menghasilkan tenaga yang besar, pengemudi itu tidak ada RPM yang tinggi. Itu sebabnya penggunaan bahan bakar jadi lebih irit. Kemudian terdapat jenis DCT atau dual clutch transmission. Untuk jenis yang ketiga ini adalah DCT, sering juga disebut sebagai mobil transmisi manual yang diotomatiskan. Terdapat dua kopling ganda yang berfungsi pada gigi transmisi yang berbeda, yaitu ganjil dan genap.
Dua kopling ini itu dikendalikan oleh komputer, maka dari itu termasuk dalam mobil matic. Untuk jenis selanjutnya itu terdapat jenis AMT atau Automatic Manual Transmission, hampir mirip dengan DCT. Jenis transmisi ini itu jenisnya itu manual dan matic yang dikendalikan oleh aktuator secara otomatis. Transmisi otomatis pada mobil jenis ini itu memang tidak banyak karena menimbulkan ketidaknyamanan saat berkendara. Akibat hentakannya yang cukup keras. Kemudian untuk contoh mobilnya sendiri yaitu seperti mobil Suzuki Ignis. Baik untuk mobil transmisi otomatisnya sendiri itu hanya begini untuk penjelasannya. Kemudian kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis mobil. Untuk kelebihannya itu yang pertama, untuk dipakai atau dipelajari bagi pemain termasuk pemula. Kemudian untuk kelebihannya itu si pemakai tidak mudah lelah karena hanya menggunakan rem dan gas. Kemudian enak dibawa dalam perjalanan jarak dekat seperti perkotaan karena gigi mudah diatur. Untuk kekurangannya, pemakaian bahan bakarnya sangat boros. Untuk perawatannya sendiri membutuhkan perawatan yang ekstra. Kemudian dalam perjalanan jauh, akselerasi kurang baik. Untuk kecepatannya sendiri yang dihasilkan tidak setinggi mobil transmisi manual. Baik, itu saja untuk penjelasan dari sistem transmisi otomatis mobil. Baru masuk kita dalam penjelasan mengenai sistem transmisi otomatis pada motor. Seperti halnya pada mobil, pada motor kali ini terdapat juga beberapa komponen transmisi otomatis motor. Untuk yang pertama yaitu primer gear. Gigi primer berperan sebagai driven gear yang terhubung langsung ke crankshaft. Kemudian terdapat komponen wake atau roller pemberat. Roller adalah komponen pemberat yang berperan dalam pengubahan diameter drive gear. Kemudian primer gear. Poros pada gigi primer berfungsi untuk menghubungkan putaran dari crankshaft mesin ke gigi primer transmisi. Kemudian terdapat komponen secondary gear, yaitu gigi sekunder yang merupakan roda gigi yang berperan sebagai driver gear. Untuk lokasinya sendiri itu ada di belakang, tepatnya itu di dekat roda belakang. Kemudian itu ada terdapat komponen V-belt, yaitu sebuah sabuk karet khusus yang digunakan untuk menghubungkan gigi primer dan sekunder. Baik, selanjutnya kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu terdapat komponen rotation spring, yaitu pegas spiral yang terletaknya di dalam gigi sekunder. Fungsinya sendiri itu untuk membalikan diameter gigi sekunder itu supaya kembali membesar ketika mati. Kemudian terdapat secondary gear shaft, yaitu yang digunakan menghubungkan putaran dari gigi sekunder ke sistem coupling sentrifugal. Kemudian terdapat komponen sentrifugal clutch disc adalah mekanisme coupling otomatis yang bekerja menggunakan gaya sentrifugal. Untuk bentuk kampas kopling ini itu mirip sepatu rem tromol. Kemudian pada bagian komponen yang terakhir yaitu clutch housing merupakan rumah kopling. Apabila kampas kopling bentuknya seperti sepatu rem tromol, maka clutch housing berbentuknya seperti tromol rem. Untuk cara kerja transmisi otomatis CVT pada motor itu bisa saya jelaskan, yaitu untuk posisi ketika mesin mati. Dalam posisi mesin mati itu crankshaft tidak dalam posisi berputar, sehingga secara otomatis lower pemberat pada driver gear berada pada posisi bawah, sehingga celah pada driver gear melebar dan diameternya menjadi lebih baik. Di sisi lain, pada driver gear terdapat sebuah pegas spiral yang membuat driver gear ini tetap menyempit. Kemudian yang kedua yaitu ketika mesin idle. Ketika mesin hidup dalam putaran idle atau standard, crankshaft berputar, akibatnya drive gear juga berputar karena terdapat V-belt yang menghubungkan drive gear dan drive gear.
juga tidak ikut berputar. Kemudian ketika saat putarannya itu lambat, ketika mesin digas dalam putaran lambat 1500 sampai 2500 rpm, maka putaran crankshaft akan menjadi lebih cepat. Kemudian dalam posisi ketika putaran tinggi, ketika putaran mesin semakin tinggi, maka putaran drive gear juga semakin tinggi, sehingga gaya sentrifugal yang dialami oleh roller semakin besar. Hal itu menyebabkan tekanan roller terhadap primary sliding seven semakin kuat. Hasilnya diameter drive gear semakin membesar. Untuk cara kerja transmisi otomatis CVT pada motor mungkin begitu saja. Baik, kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan transmisi sistem otomatis motor. Untuk kelebihannya sendiri itu dalam penggunaannya itu gampang atau simple. Untuk perpindahan kecepatan tidak terlalu kasar atau sangat halus. Dalam perpindahan gigi tidak terjadi hentakan yang kuat dalam perpindahannya. Untuk kekurangannya sendiri itu pembukaan awal gasnya itu biasanya cenderung lebih besar. Kemudian dalam penggunaan bahan bakar bensin itu termasuk boros. Kemudian motor itu sulit dikendalikan pada saat perjalanan menurun. Kemudian untuk kekurangan yang terakhir yaitu mesinnya itu lebih cepat rusak jika tidak mendapat perawatan yang lebih baik. Jadi membutuhkan perawatan yang ekstra. Baik, sekian mungkin presentasi dari saya mengenai sistem